Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung dengan kita semua di SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen. Baiklah, sebelumnya bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap jaga kesehatan di musim pandemi COVID-19 seperti ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan biasakan pola hidup bersih dan sehat. Baiklah. Sebelumnya di sini saya akan memberikan materi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu materi struktur organisasi. Oh ya, saya ingat pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya perkenalan dulu. Nama saya Ibu Hening Irawanti, mengajar PPKN di SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi nanti pada saatnya kita juga akan bertatap muka secara langsung, dan sekarang kalian mengenal saya di situs online terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi struktur organisasi. Struktur organisasi di sini saya nanti akan membahas mengenai struktur organisasi di sekolah tingkat SMP khususnya. Untuk MPLS kali ini memang berbeda berbeda jauh dengan MPLS tahun pelajaran sebelumnya, yaitu tahun 2019-2020. Kalau MPLS tahun ini itu dilakukan secara online ya. Mungkin kalian juga di SD atau MI beberapa bulan terakhir kemarin juga melaksanakan pembelajaran secara online ya. Jadi di sini MPLS itu ada beberapa materi ya. Mungkin kalian sudah mengikuti banyak materi sebelumnya. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini tentang struktur organisasi. Nah, kalian tentunya tidak asing ya dengan yang namanya organisasi. Organisasi itu banyak lingkupnya, ada di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan bangsa dan bernegara itu juga banyak sekali yang namanya organisasi. Nah, khusus untuk organisasi di tingkat SMP, di sini ada dua ya. Yang pertama adalah OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Kemudian yang kedua adalah MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Jadi dengar kata OSIS kalian juga sudah tidak asing ya yang namanya OSIS. Jadi OSIS itu sebuah organisasi yang di dalamnya itu terdiri dari para siswa. Nah, para siswa itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan atau program-program kerjanya. Nah, program kerja itu siapa yang membuat? Program kerja itu dibuat oleh anggota OSIS ya, pengurus OSIS, anggota OSIS ya, dengan di situ di bawah naungan dari pembina OSIS ya. Lalu siapa yang berhak menjadi pengurus OSIS? Jadi pengurus OSIS di sini itu nanti dipilih dari perwakilan-perwakilan kelas ya. Jadi setiap kelas itu mereka mengirimkan perwakilannya, kemudian nanti akan dipilih ya menjadi pengurus OSIS. Lalu kalau semua siswa itu memang disebut sebagai anggota OSIS ya. Tapi kalau pengurus OSIS di sini itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara, wakil bendahara, kemudian
ada seksi-seksi ya, ada seksi olahraga, seksi kehidupan berbangsa bernegara, seksi kebersihan, dan banyak lagi lainnya. Jadi itulah struktur organisasi OSIS-nya ya. Lalu apa tujuan dibentuknya OSIS? Jadi tujuan di sini OSIS itu nanti itu merupakan wadah ya, sebagai wadah untuk menyalurkan apa? Menyalurkan aspirasi dari para siswa ya, yang nantinya dibahas oleh pengurus OSIS dalam rapat OSIS dan nanti akan dilaksanakan ya dalam bentuk di situ dibuat dulu program kerjanya. Kemudian apalagi selain sebagai wadah, yang kedua adalah sebagai motivator ya. Jadi setiap anak, setiap siswa yang di situ bergabung menjadi pengurus OSIS ya, mereka itu nanti akan memiliki semangat ya. Semangat untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang ada di program-program kerja itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah sebagai upaya preventif ya, jadi mencegah dengan adanya organisasi ya, dengan adanya organisasi siswa di sekolah, maka siswa itu akan mereka itu akan mengendalikan dirinya, yaitu untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti merokok, kemudian ada lagi narkoba, ada lagi tawuran pelajar, kenakalan-kenakalan siswa yang lainnya. Itu secara tidak langsung nanti dikendalikan ya, dikendalikan oleh organisasi tersebut, seperti itu. Kemudian OSIS itu bagaimana caranya? Cara bergabung menjadi anggota OSIS, menjadi pengurus OSIS ya. Jadi di situ nanti akan ada perekrutan ya. Setiap tahun pelajaran baru itu nanti akan ada pergantian ya. Biasanya itu pergantiannya itu mereka nanti yang sudah kelas 9 akan digantikan oleh kelas 7 dan kelas 8 kayak gitu ya. Jadi yang tadinya sudah menjadi pengurus OSIS mereka masih berkesempatan ya, kecuali yang kelas 9. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya nanti akan ada perekrutan. Perekrutan itu nanti melalui organisasi yang kedua itu, yaitu MPK. MPK itu apa? MPK itu adalah Majelis Perwakilan Kelas ya. Jadi MPK itu nanti di situ ada 3 sampai 4 siswa yang menjadi anggota MPK kayak gitu ya. Nah, untuk ketua OSIS sendiri bagaimana perekrutannya? Kalau ketua OSIS sendiri itu nanti akan dipilih secara langsung ya oleh para siswa, kemudian oleh guru, oleh karyawan, kemudian berbagai pihak yang ada di SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen. Nah, pemilihannya itu sama seperti pemilu ya, seperti pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap 5 tahun sekali ya. Cuman kalau OSIS itu dilakukannya setiap tahun pelajaran gitu ya. Nah, dipilihnya langsung. Kalian nanti akan memilih langsung ketua OSIS itu ya. Nah, nanti menggunakannya apa ya, asasnya seperti prinsipnya itu prinsip dari pemilihan umum ya, menggunakan asas Luber Jurdil ya, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil kayak gitu. Lah ini sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ya untuk berorganisasi seperti itu. Kemudian saya bahas yang tadi MPK. MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. MPK itu ya tadi ada 3 sampai 4 siswa. Nah, MPK itu anak-anaknya nanti terdiri dari ketua kelas dan mungkin yang kedua dan ketiganya dari siswa yang lain di setiap kelas. Nah, MPK itu tujuannya apa? MPK itu tujuannya yang pertama adalah menampung aspirasi dari para siswa di kelas tersebut. Nanti aspirasi itu dibawa oleh MPK ke dalam rapat OSIS kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu dengan adanya MPK, maka keinginan-keinginan siswa untuk memajukan sekolah kayak gitu ya, untuk meningkatkan
meningkatkan prestasinya atau meningkatkan program-program dari OSIS itu kayak gitu. Jadi MPK itu juga bagian dari OSIS ya, yang mendukung program kerja dari OSIS kayak gitu. Kemudian sekarang dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kalian akan motivasi ya untuk ikut bergabung dalam organisasi, yaitu organisasi siswa intra sekolah seperti itu ya. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kalian ini akan tahu ya, akan paham bagaimana berorganisasi itu ya, karena organisasi itu sangat penting. Jadi nanti akan ada perbedaannya antara siswa yang ikut berorganisasi dengan siswa yang tidak pernah bergabung dalam organisasi ya. Jadi udah sangat jelas nanti perbedaannya. Karena apa? Kalau siswa yang ikut berorganisasi, maka dia akan memiliki pengalaman ya. Nah, pengalaman berorganisasi nanti juga akan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari, karena orang yang ikut berorganisasi mereka akan memiliki jiwa ya, nasionalisme, patriotisme, kemudian jiwa tolong menolong yang tinggi, jiwa bertanggung jawab yang tinggi, kemudian disiplin, jujur kayak gitu ya. Dan tidak sudah biasa mengemukakan pendapat di muka umum, jadi nanti tidak akan merasa takut ketika disuruh berbicara di depan orang banyak. Itu sebagai contoh dari tujuan berorganisasi seperti itu ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian sudah paham dari apa itu organisasi, dan di sini tadi saya membahas struktur organisasi OSIS ya. Nanti saya tunggu kalian untuk ikut bergabung menjadi pengurus OSIS di SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen ya. Jadi kalian harus tetap semangat walaupun di musim pandemi corona seperti ini ya. Jadi harus terus belajar ya. Harus terus belajar, tidak boleh hanya bermain-bermain saja di rumah ya. Karena walaupun tidak masuk sekolah, tidak bertatap muka secara langsung, tapi kalian harus tetap mengikuti pembelajaran secara online kayak gitu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kemudian harus tetap bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran online-nya. Seperti itu pesan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.